Bonjour, selamat pagi. Nama saya Menti Saragi. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan memaparkan materi mini riset pendidikan Pancasila yang sudah saya buat. Bab 1 Pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa dan dasar negara Indonesia secara filosofi sudah ada dan berkembang sejak dahulu. Namun baru ditetapkan sebagai dasar negara secara resmi pada tanggal 17 Agustus 1945 dalam Deklarasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Negara Indonesia yang baru dideklarasikan tersebut pada masa-masa awalnya mengalami banyak hambatan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kenegaraan kemudian dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun berbagai undang-undang dan peraturan lain di tingkat pusat maupun daerah. B. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah. Perkembangan teknologi saat ini yang berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi dengan dikenalnya konsep revolusi industri 4.0 memberi dampak yang sangat luas bagi masyarakat bangsa Indonesia, termasuk bisa mempengaruhi sistem nilai yang sudah ada pada bangsa Indonesia. Pada masa sekarang, yang disebut era reformasi, nilai-nilai Pancasila mulai ditinggalkan oleh sebagian warga negara Indonesia. Hal ini karena dirasakan dan dipersepsikan bahwa nilai-nilai Pancasila yang telah dirumuskan dalam butir-butir hanyalah sebagai terjemahan Pancasila versi pemerintah atau penguasa. C. Pembatasan masalah. Kondisi ini apabila tidak dibatasi dan diantisipasi bisa menimbulkan krisis kepribadian bagi bangsa Indonesia, di mana sebelumnya berkepribadian berlandaskan nilai-nilai Pancasila, namun kemudian berubah dengan pengaruh nilai-nilai bangsa lain. Generasi muda sebagai penerus kehidupan bangsa di masa yang akan datang perlu dibekali dan dituntut untuk dapat mengamalkan serta melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia, konten nilai-nilai Pancasila diberikan dalam muatan mata kuliah Pancasila sesuai dengan tujuan pendidikan, yaitu menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dan sehat. D. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai Pancasila. Yang ketiga, bagaimana pengaruh pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. E. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, untuk mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh pemahaman dan pengalaman nilai-nilai Pancasila terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bab 2 Kajian Pustaka. A. Deskripsi kajian teori. Pendidikan Pancasila adalah salah satu mata kuliah yang menjadi mata kuliah umum. Mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan pelajaran yang memberikan pedoman kepada setiap insan untuk mengkaji, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah pembangunan bangsa dan negara dalam perspektif nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Republik Indonesia. Lembaga Negara Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia beberapa tahun lalu sudah menerapkan konsep 4 pilar bernegara dan berbangsa, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Memang ada perdebatan tentang istilah pilar tersebut, karena selama ini dipahami bahwa Pancasila adalah dasar negara, namun semangat untuk menumbuh kembangkan lagi Pancasila perlu disambut dengan baik oleh seluruh elemen bangsa. B. Penelitian yang relevan. Terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertanyaan yang timbul adalah apakah bangsa Indonesia masih menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam mengembangkan ilmu dan teknologi?
Dan bagaimana cara yang harus dilakukan agar ketika menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi tetap menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam mengembangkannya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat pada abad 18, 19, dan 20, membawa perubahan yang cukup signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun di sisi lain, memberikan dampak buruk di berbagai bidang kehidupan masyarakat, misalnya bidang sosial budaya, bidang ideologi dan politik, pertahanan dan keamanan. Pada zaman modern ini, semakin banyak orang yang menyalahgunakan kecanggihan teknologi, seperti pada penggunaan media sosial. Para pengguna semakin menyalahgunakan teknologi yang mereka miliki, dan sebagian orang tidak lagi menerapkan Pancasila dalam kehidupannya. C. Kerangka berpikir. Banyak orang yang sering menyalahgunakan ilmu ataupun kecanggihan. C. Kerangka berpikir. Banyak orang yang sering menyalahgunakan ilmu ataupun kecanggihan teknologi yang ada. Mereka lebih banyak menggunakan kecanggihan teknologi dengan tidak menjadikan Pancasila sebagai pedoman mereka. Mereka lebih banyak menggunakan kecanggihan teknologi dengan tidak menjadikan Pancasila. C. Kerangka berpikir. Banyak orang yang sering menyalahgunakan ilmu ataupun kecanggihan teknologi yang ada. Mereka lebih banyak menggunakan kecanggihan teknologi dengan tidak menjadikan Pancasila sebagai pedoman mereka. Mereka lebih banyak menggunakan kecanggihan teknologi dengan tidak menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup mereka. Banyak dari mereka menggunakan sosial media untuk hal-hal yang negatif, walaupun sebagian orang ada juga menggunakannya untuk hal yang positif. Bab 3. Metode penelitian. A. Desain penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dibuat adalah kualitatif, yang dimana penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi berdasarkan pengamatan. Populasi penelitian diberikan kepada masyarakat yang menjadi pengguna teknologi. 2. Metode penelitian. Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah metode fenomenologis, yang dimana metode fenomenologis ini merupakan studi penelitian yang mengkhususkan pada kejadian atau fenomena yang dialami peserta penelitian. Ketiga, lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui online. Lokasi penelitian dilakukan melalui online. Dan lokasi penelitian lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui online. Lokasi penelitian dilakukan pada mahasiswa Universitas Negeri Medan. 4. Waktu penelitian. Waktu penelitian. Waktu penelitian yang dibuat pada tanggal 4. Waktu penelitian. Waktu penelitian yang dibuat pada tanggal 15. 4. Waktu penelitian. Waktu penelitian yang dibuat pada tanggal 15 April 2020. Dalam waktu 2 hari, pengamatan dilakukan dengan melihat apakah masyarakat lebih banyak menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam mengembangkan ilmu dan teknologi, atau sebaliknya. B. Populasi dan sampel penelitian. Yang pertama, populasi. Populasi penelitian. Populasi penelitian yang saya ambil dari mahasiswa Unimed yang menjadi pengguna teknologi yang sudah merasakan apa dampak positif maupun negatif dari kecanggihan teknologi tersebut. 4. Waktu penelitian. Waktu penelitian yang dibuat pada tanggal 15 April 2020 dalam jangka waktu 2 hari, pengamatan dilakukan
dengan melihat apakah masyarakat lebih banyak menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam mengembangkan ilmu dan teknologi atau sebaliknya. B. Populasi dan sampel penelitian. 1. Populasi. Populasi penelitian yang saya ambil dari mahasiswa Unimed yang menjadi pengguna teknologi yang sudah merasakan apa dampak positif maupun negatif dari kecanggihan teknologi tersebut. Yang kedua, sampel. Sampel diambil dari 16 responden yang terkait dengan Pancasila sebagai dasar dalam mengembangkan ilmu dan teknologi. D. Instrumen dan teknik pengumpulan data. Yang pertama, jenis data. Data primer. Yang pertama, jenis data yaitu data primer. Data primer merupakan data yang diambil langsung oleh peneliti dari sumber datanya. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada. C. Instrumen dan teknik pengumpulan data. Yang pertama, jenis data. Yang saya ambil adalah data primer dan data sekunder. Yang pertama, jenis data. Data yang saya ambil adalah data primer dan data sekunder, yang dimana data primer merupakan data yang diambil peneliti langsung dari sumber datanya. Yang kedua, data sekunder merupakan data yang diambil secara langsung dari sumber yang sudah ada. Kedua, instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data yang saya gunakan adalah dengan menggunakan Google Formulir, yang mana mahasiswa dapat mengisi angket yang ada pada Google Formulir tersebut. Ketiga, kisi-kisi instrumen pengumpulan data. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner atau angket, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada mahasiswa. Jenis angket yang digunakan oleh peneliti adalah angket tertutup, yaitu angket yang menghendaki Jenis angket yang digunakan oleh peneliti adalah angket tertutup, yaitu jenis angket yang digunakan oleh peneliti adalah angket tertutup, yaitu angket yang menghendaki jawaban pendek atau jawabannya diberikan dan dengan membubuhkan tanda tertentu. Gambar ini merupakan angket yang sudah saya buat. C. Instrumen dan teknik pengumpulan data. Yang pertama, jenis data. Yang saya ambil adalah data primer dan data sekunder. Yang pertama, jenis data. Data yang saya ambil adalah data primer dan data sekunder, yang dimana data primer merupakan data yang diambil peneliti langsung dari sumber datanya. Yang kedua, data sekunder merupakan data yang diambil secara langsung dari sumber yang sudah ada. Kedua, instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data yang saya gunakan adalah dengan menggunakan Google Formulir, yang mana mahasiswa dapat mengisi angket yang ada pada Google Formulir tersebut. Ketiga, kisi-kisi instrumen pengumpulan data. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner atau angket, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada mahasiswa. Jenis angket yang digunakan oleh peneliti adalah angket tertutup, yaitu angket yang menghendaki jawaban pendek atau jawabannya diberikan dan dengan membubuhkan tanda tertentu. Gambar ini merupakan angket yang sudah saya buat. Ini merupakan kuesioner untuk penelitian yang sudah saya buat. Pembahasan hasil penelitian. Dari penelitian yang saya lakukan, Pancasila yang merupakan dasar dalam mengembangkan ilmu dan teknologi ternyata tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh mahasiswa, khususnya mahasiswa Unimed. Masih banyak dari mereka yang masih menyalahgunakan ilmu yang mereka miliki. Mereka belum bisa menggunakan ilmu dan teknologi ke hal-hal yang memang memberikan dampak positif dalam hidup mereka. Mahasiswa Unimed lebih banyak yang sudah bisa mengimplementasikan ilmunya untuk hal-hal
Mahasiswa Unimed lebih banyak yang sudah bisa mengimplementasikan ilmunya untuk hal-hal yang lebih baik, dan juga lebih banyak yang memilih mengupload berita-berita yang benar yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Banyak dari responden yang beranggapan orang yang berilmu sudah pasti memiliki akhlak yang baik. Orang yang sering menyalahgunakan teknologi juga sama banyaknya dengan orang yang tidak menyalahgunakannya. Mahasiswa juga beranggapan Pancasila sudah dijadikan dasar dalam mengembangkan ilmu dan teknologi. Mahasiswa juga lebih banyak tidak mencemarkan nama baik orang lain di sosmed, meskipun masih ada juga yang berkeinginan untuk melakukannya. Semua mahasiswa yang menjadi responden memilih untuk menjunjung tinggi Pancasila dalam penggunaan teknologi. Kesimpulan, dari penelitian yang saya lakukan, mahasiswa Unimed masih ada yang tidak menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam mengembangkan ilmu dan teknologi yang mereka miliki. Walaupun sudah banyak yang menerapkan Pancasila dalam kehidupannya, namun masih ada juga yang belum sadar akan pentingnya penerapan Pancasila dalam setiap segi kehidupan. Demikian hasil mini riset saya. Merci beaucoup. Terima kasih.